anak-anak TK. Selamat pagi anak-anak TK. Selamat pagi anak-anak SD. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, oke. Wah, Ibu Mega lihat kurang semangat. Coba semuanya berdiri. Ibu Mega hitung sampai 3 ya. Semuanya sudah berdiri. 1, 2, 3. Good untuk anak-anak semua. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, oke. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian hari ini kurasa bahagia. Kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara bergandengan tangan dalam kasih Tuhan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih Tuhan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, silakan duduk anak-anak semua. Kita akan memulai chapel kita dalam doa dan Ibu Mega akan pimpin kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Ibu Mega masih lihat masih ada yang belum duduk tenang. Semuanya duduk tenang, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus masih menolong kami sampai saat hari ini. Tuhan, kami akan memulai chapel siswa kami. Mari Tuhan Yesus Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah anak-anak semuanya masih semangat? Ya, good untuk semua anak-anak. Ibu Mega harap kita semua masih tetap semangat ya untuk memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari
lagi dari terbit matahari. Dengan semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji-puji. Oke anak-anak, sekarang tiba saatnya untuk kita semua mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang tenang, duduk yang rapi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Tony. Kita angkat pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong. Sekali lagi, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong. Nah, kali ini Pak Tony yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, karena itu Pak Tony mengajak, mari kita semua mengambil sikap yang baik sebelum kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan ya. Oke. Nah, tapi sebelumnya Pak Tony juga mengingatkan bagi yang sudah bisa membaca firman Tuhan, boleh siapkan Alkitab di depan. Ya, siapkan Alkitab di depan semua. Dan Pak Tony mengajak untuk mari hitungan 1, mari kita sama-sama lipat tangan. Ya, semua lipat tangan. 2, mari kita tunduk kepala dan tutup mata kita. Dan ketiga, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena hari ini Tuhan masih beri kesempatan untuk kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong, buka hati dan pikiran kami sehingga kami semua boleh mengerti maksud kebenaran firman saat ini dengan baik. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, bagi yang sudah bisa membaca, mari kita sama-sama buka di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 3. Injil Yohanes pasal 3. Oke, Injil sekali lagi, Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 hingga ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 hingga ayat yang ke-7.
Bagi yang sudah bisa membaca nanti boleh sambil membaca, bagi yang belum nanti duduk diam dan dengar apa yang Pak Tony baca ya. Oke, Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 hingga ayat yang ke-7. Dari ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak semua, kali ini Pak Tony mau mengajak kita untuk belajar bagaimana kita harus lahir baru atau lahir kembali. Wah, lahir baru lagi? Berarti kita harus masuk di dalam perut mama, terus mama melahirkan kita lagi. Apakah seperti begitu? Tidak. Nah, kali ini yang dimaksud dengan lahir kembali adalah kita meninggalkan setiap perbuatan-perbuatan dosa kita dan kita siap untuk mau mengikuti Yesus. Kita siap untuk mau berjalan bersama Allah. Nah, itu yang dinamakan lahir baru. Nah, kali ini coba kalian perhatikan di depan Pak Tony ada 3 gelas. Nah, masing-masing gelas ini diisi air. Nah, kali ini Pak Tony mau menunjukkan kepada kalian bagaimana sih proses lahir baru itu. Nah, gelas yang pertama airnya gelap, hitam, pekat, hitam, gelap. Air yang kedua di gelas yang kedua ini putih bersih. Dan juga botol yang ketiga ini juga terdapat air yang bersih. Nah, coba kalian lihat. Kenapa jadi air gelas yang pertama ini warna hitam? Nah, ini warna hitam karena ini menggambarkan dosa. Kenapa jadi dosa itu hitam? Karena dosa itu musuh Allah. Dosa itu hal yang paling tidak disukai oleh Allah. Dia itu gelap, perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak bagus. Makanya di sini dosa itu sama seperti hal yang gelap. Nah, yang kedua ini adalah manusia. Manusia itu sama seperti bersih dan juga Allah itu bersih. Nah, coba kita lihat. Yang pertama Pak Tony mau tanya, siapa yang tidak pernah berdosa? Nah, pasti semua pernah melakukan dosa kan? Pak Tony juga sama, Bapak Ibu guru di sini juga sama. Pasti kita semua pernah melakukan dosa. Nah, biasa kita melakukan dosa itu sama seperti apa? Nah, coba kalian perhatikan di sini. Nah, ini manusia dan ini dosa. Nah, kenapa jadi kita manusia ini kita melakukan dosa, setiap hari kita melakukan dosa dan dosa itu menguasai hidup manusia. Kenapa? Coba kalian perhatikan. Misalnya mulai dari bangun tidur. Oke, kita mulai melakukan dosa nih. Bangun tidur misalnya kita tidak doa pagi. Berarti kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Berarti kita sudah berdosa. Oke, kita sudah berdosa. Nah, kemudian setiap hari kita tidak turut kepada orang tua. Kita suka melawan orang tua. Nah, kita melakukan dosa. Nah, mungkin di rumah ada yang suka berkelahi sama kakak, berkelahi sama adik, atau berkelahi dengan teman. Kita melakukan dosa. Nah, ada lagi yang mungkin setiap hari dia pernah mencuri. Berarti dia sudah melakukan dosa. Jadi setiap hari pasti kita akan
akan terus melakukan dosa setiap hari. Jadi, jika kita melakukan dosa setiap hari, mulai dari bangun tidur, siang hari, sore hari, malam hari, bahkan sebelum kita tidur kita lupa bersyukur kepada Tuhan, itu juga kita sudah melakukan dosa. Nah, lama-kelamaan dosa itu akan menguasai hidup kita. Nah, jika kita sudah melakukan dosa setiap hari, pasti dosa itu lama-kelamaan akan menguasai hidup kita. Nah, jika dosa sudah menguasai hidup kita, maka hidup kita juga akan gelap sama seperti dosa. Karena dosa sudah lebih menguasai hidup kita sama seperti ini. Nah, sampai di sini ternyata Tuhan itu tidak mau supaya kita itu mati dan binasa. Tuhan tidak mau supaya kita itu nanti masuk neraka. Tuhan tidak mau kita binasa. Karena apa? Tuhan ini punya kasih yang sangat luar biasa untuk kita orang-orang berdosa. Karena itu di sini Tuhan begini berkata bahwa, "Hai manusia, nah, apakah kamu mau selamat?" Nah, pasti semua orang pengen selamat. Semua orang mau supaya masuk ke dalam surga. Nah, Pak Tony juga mau, pasti Bapak Ibu di sini juga mau, pasti kalian semua di rumah juga mau. Kalau Tuhan bilang kalian mau masuk neraka atau surga, pasti semua jawab mau masuk surga. Nah, jika kita mau masuk surga, maka Tuhan begini. Berarti jika kalian mau masuk surga, berarti kamu harus menerima Kristus. Kamu harus menerima ini Tuhan dulu. Harus menerima Tuhan. Jika kamu tidak menerima Tuhan, maka kamu tetap dikuasai oleh dosa. Hidup kamu gelap terus dan jalan kamu adalah menuju ke maut, menuju ke neraka. Jika kamu sudah percaya sama Tuhan, mau menerima Tuhan, maka Tuhan siap untuk mau mengampuni dosa kalian. Karena orang yang masuk dalam kerajaan surga, itu dia harus bersih dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, jadi jika kita sudah siap untuk menerima Kristus, maka Tuhan datang untuk mengampuni dosa kita. Oke, jika kamu mau masuk dalam kerajaan surga, berarti Tuhan siap untuk mengampuni setiap dosa yang sudah kamu lakukan. Pertama, dosa bangun tidur kamu lupa berdoa. Oke, Tuhan mengampuni. Ya, Tuhan mengampuni. Setiap hari mungkin kamu melawan orang tua. Tuhan datang, Tuhan mengampuni. Oke, saya mengampuni dosa kamu. Supaya saya mau bersihkan hati kamu supaya kamu bisa masuk surga. Mungkin ada yang pernah mencuri, tapi Tuhan datang untuk mengampuni. Setiap hari Tuhan, jika kita sudah menerima Tuhan, maka Tuhan siap untuk membersihkan hidup kita. Menghapus segala dosa kita. Tuhan menghapus dosa kita terus dan bahkan jika hidup kita, dosa kita sudah diampuni, maka kita sudah putih bersih sama seperti ini. Nah, sekarang coba kalian lihat. Kita sudah sama seperti dengan Allah. Karena kita sudah menerima Kristus. Jika kita sudah menerima Kristus, dosa kita sudah diampuni, maka sekarang kita menjadi keluarga Allah. Karena hubungan kita dengan Allah sudah dekat. Jika hubungan kita sudah dekat, maka dosa ini akan menjadi musuh kita. Nah, kita sudah menjadi keluarga Allah, berarti kita dapat diselamatkan. Dosa akan menjadi musuh kita. Kita tidak mau melakukan dosa lagi. Jadi, orang yang sudah termasuk dalam keluarga Allah, orang yang sudah percaya kepada Allah, sudah mengikuti Kristus, maka hidupnya akan bersih. Jika hidupnya sudah bersih, ini ditandai dengan orang yang sudah memiliki karakter Kristus itu di dalam kehidupannya. Nah, karakter Kristus itu seperti apa? Tadinya setiap bangun pagi dia tidak berdoa, sekarang dia sudah bertobat. Setiap bangun pagi dia berdoa. Setiap hari mungkin yang tadinya dia suka melawan orang tua, tapi mulai dia hidup dengan Allah, dia menjadi keluarga Allah. Sekarang dia tidak mau melawan sama orang tua. Sekarang dia tidak mau pencuri lagi.
Ya, sekarang dia mau terus-terus dengaran orang tua. Dia mau mengikuti setiap aturan yang ada di rumah atau yang ada di sekolah atau bahkan ada yang di gereja atau di mana saja dia selalu taati dengan peraturan yang ada. Nah, itu ciri-ciri anak Tuhan, ciri-ciri manusia yang sudah bertobat, dosanya sudah diampuni dan dia menjadi keluarga Allah. Nah, satu hal yang paling penting di sini harus kalian lihat adalah dosa. Nah, jika kita melakukan dosa, dosa ini bisa menguasai hati manusia, bisa menguasai hidup manusia. Oke, sekarang Pak Tony akan kasih ilustrasinya. Dosa ini dia bisa menguasai manusia. Oke, dosa bisa menguasai manusia, tapi dosa ini tidak bisa menguasai Allah. Nah, begitu juga sebaliknya. Allah dia bisa menguasai manusia dan juga Allah bisa menguasai dosa karena Allah ini lebih berkuasa. Mari kita lihat. Allah tadi sudah mampu membersihkan, mengampuni dosa manusia. Dan juga Allah mampu menguasai dosa. Nah, coba tadi Pak Tony sampaikan bahwa dosa itu ternyata dia tidak bisa mengotori Allah. Dia tidak bisa menguasai Allah. Ini buktinya. Nah, sampai kapanpun dosa itu tidak bisa menguasai Allah. Karena Allah lebih berkuasa. Tapi Allah itu bisa berkuasa atas dosa. Setiap dosa di bawah kuasa Allah. Allah yang bisa memulihkan dosa. Dosa tidak bisa memulihkan Allah. Nah, jadi satu hal yang Pak Tony mau tekankan di sini adalah jika kita menjadi hamba dosa, jika kita bergaul dengan dosa yang tadi di sini, maka kita menjadi orang-orang yang siap untuk dibinasakan. Orang-orang yang nantinya masuk ke dalam neraka. Tapi jika kita semua siap untuk menerima Kristus, siap menjadi keluarga Allah, maka tempat kita adalah di sorga. Kita akan diselamatkan oleh siapa yang percaya kepada Yesus. Ya, jadi sekarang Pak Tony mau tanya, siapa yang mau selamat? Nah, pasti semua mau. Yang mau selamat, yang mau masuk surga, berarti kita sudah siap untuk harus menerima Kristus. Harus bergaul dengan Allah. Harus menjadi bagian dalam keluarga Allah. Bukan bagian dari keluarga dosa lagi. Nah, jadi yang mau bergaul dengan dosa berarti tempatnya nanti di neraka. Tapi yang mau menerima Kristus, yang mau menjadi keluarga Allah, maka tempatnya nanti di surga. Nah, ingat, orang yang sudah lahir baru, hidupnya sudah diampuni, sudah menerima Kristus, maka di dalam kehidupan dia pasti dia memiliki karakter Kristus. Nah, itu yang Pak Tony sampaikan tadi. Karakter Kristus itu seperti apa? Tadinya suka melawan, sekarang dia tidak mau melawan lagi. Tadinya setiap bangun pagi dia langsung tidak berdoa, langsung bangun dan jalan. Sekarang dia bertobat. Bangun pagi dia berdoa, sebelum tidur dia berdoa. Nah, mungkin tadinya dia belum mengenal Kristus. Di dalam kehidupan dia selalu tidak taat aturan di sekolah, tidak taat aturan di rumah, tidak taat aturan mungkin di gereja dan di lain sebagainya. Tapi sekarang giliran dia mengenal Kristus, dia memiliki karakter Kristus, yaitu sekarang dia menjadi anak yang taat, terutama taat kepada Tuhan. Nah, jadi ingat sekali lagi, orang yang sudah lahir baru berarti orang itu atau kita yang sebagai manusia sudah lahir baru berarti kita memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Jika karakter kita mampu melakukan karakter Kristus, maka dosa kita sudah diampuni, kita sudah bersih dan kita menjadi keluarga Allah, dan di sini maka kita akan dapat diselamatkan. Oke, jadi demikian firman Tuhan yang bisa Pak Tony sampaikan. Pak Tony tekankan sekali lagi, mari yang sekarang belum mau lahir baru, mari lahir baru. Mari kita semua bertobat menjadi keluarga Allah supaya kita dapat diselamatkan. Itu yang bisa Pak Tony bagikan kepada kita semua. Amin firman Tuhan. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita menutup perenungan firman Tuhan hari ini dengan doa. Pak Tony mengajak mari semua duduk yang rapi, mengambil sikap doa yang baik untuk Tuhan.
Mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, kami telah membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang mau lahir baru. Kami ingin supaya kami juga bisa mampu melakukan karakter Kristus dalam hidup kami ya Tuhan. Dan setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kami semua ingin supaya menjadi keluarga Allah. Tuhan menolong kami semua, kuatkan hati dan iman kami. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Allah yang berkuasa itu kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Tony sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Dan kita semua anak-anak harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita angkat pujian bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. 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 Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah chapel kita pada pagi hari ini. Sekali lagi Ibu Mega minta kesediaan Pak Tony untuk memimpin kita di dalam doa. Ya anak-anak, sebelum kita menutup chapel kita hari ini, Pak Tony mengajak untuk mari kita sama-sama mengambil sikap doa. Ya, 1, mari kita sama-sama lipat tangan. 2, tutup mata, tundukkan kepala. Dan 3, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami sudah sama-sama membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami juga sudah memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Tuhan menolong kami semua, kuatkan hati dan iman kami, supaya kami terus menjadi keluarga Allah dalam hidup kami masing-masing. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, ibadah chapel kita hari ini telah selesai. Tetap semangat belajar di rumah. God bless you and we love you. Dadah.